Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya nih? Masih semangat tentunya ya. Karena kita harus ingat kalau belajar IPS itu mudah dan menyenangkan, pintar. Sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, Ibu mau minta tolong ke anak-anak buat cek nih, apakah teman-temannya sudah hadir atau belum. Kalau misalnya sudah, kita lanjut ya ke per materi hari ini. Kita di sini akan membahas tentang peran masyarakat dalam rantai ekonomi. Setelah keluar dari kelas hari ini, Ibu harap kalian itu dapat memahami tentang bagaimana masyarakat saling berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, dan kita lanjut ya. Di sini Ibu punya gambar nih. Di sini siapa yang suka bantu mamanya ke pasar, suka ikut. Nah, di pasar itu ada kegiatan apa sih? Pinter. Ada kegiatan jual beli, betul. Ada kegiatan produksi, betul juga. Nah, ada tawar menawar, iya betul banget. Jadi eh, pasar merupakan eh, tempat rantai perekonomian ya. Nah, di perekonomian itu salah satunya ada yang namanya kegiatan tadi, kegiatan tawar-menawar, betul. Termasuk dengan permintaan dan penawaran. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu ya. Apa sih itu penawaran dan permintaan itu? Sebelum itu, um, manusia kan makhluk ekonomi ya, atau homo economicus. Maksudnya apa? Manusia itu harus memenuhi dan mempertahankan kebutuhan hidupnya. Nah, kebutuhannya itu apa? Kebutuhannya itu ada sandang, ada pangan, dan ada papan. Nah, cara memenuhi kebutuhannya itu ada namanya proses jual dan beli. Dalam proses jual dan beli itu mencakup tiga hal. Seperti tadi yang sudah disebutkan teman-teman, yang itu ada permintaan, penawaran, dan yang terakhir adalah harga keseimbangan pasar. Kita akan membahas permintaan terlebih dahulu. Di sini ada gambar lagi. Kalian masih ingat dengan fenomena COVID 2 tahun lalu? Di situ kenapa Ibu mau tanya kenapa harga masker bisa melambung dengan tinggi? Ayo. Oke, betul. Jadi karena pemerintah menerapkan kebijakan untuk semua masyarakat memakai masker, jadi permintaan terhadap masker di pasar itu sangat tinggi. Hal itu yang menjadikan harga maskernya menjadi tinggi. Oleh sebab itu, permintaan terhadap barang akan menentukan harga di pasaran, gitu ya. Paham? Jadi permintaan itu apa sebenarnya, Bu? Permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen atau kita sebagai pembeli pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Nah, permintaan antara barang dan jasa ini setiap orang berbeda-beda. Karena apa? Karena kebutuhan dan kemampuan setiap orang juga berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian, apa aja sih faktor yang menentukan permintaan itu? Jadi di sini ada 7 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang. Jadi semakin tinggi harga barang, maka semakin turun permintaan yang diminta oleh konsumen dan sebaliknya. Ini karena apa? Misalnya seperti ini ya. Ada tukang jualan minuman. Dia menjual minuman dengan harga 5.000. Lalu dalam satu hari penjual itu mendapatkan 100 pembeli. Tapi karena dia naikkan harganya menjadi 10.000, pembeli dalam satu hari hanya mencapai 50 saja. Nah, itu yang menyebabkan
kemampuan setiap orang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada penghasilan masyarakat. Tinggi atau rendahnya penghasilan masyarakat akan mempengaruhi permintaan. Jadi semakin tinggi penghasilan yang diterima oleh masyarakat, maka kemampuan masyarakat tersebut untuk membeli kebutuhan barang atau jasa semakin mudah dong, karena dia punya uang, betul kan? Jadi permintaan di pasaran semakin menurun. Gitu. Lalu yang ketiga ada selera masyarakat. Tinggi dan rendahnya selera masyarakat juga mempengaruhi permintaan. Jika selera masyarakat meningkat, maka permintaan pun akan meningkat juga. Misalnya seperti ini, ada suatu kosmetik yang dijual di pasaran. Lalu masyarakat nih cocok dengan kosmetik tersebut, otomatis permintaan di pasaran akan semakin tinggi, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada kualitas barang. Semakin bagus kualitas barang tersebut, barang atau dan jasa tersebut, maka semakin tinggi juga permintaan masyarakat untuk dapat memiliki barang tersebut. Kayak misalnya nih, sepatu Nike kan bagus banget ya kualitasnya. Jadi orang-orang tuh berbondong-bondong untuk ingin memiliki sepatu Nike itu. Ngerti? Dan yang ketiga, ada harga barang lain yang berkaitan. Misalnya kayak gini. Harga Pertamax, pemerintah mengumumkan kalau harga Pertamax tuh naik. Otomatis barang lain kayak Pertalite atau yang lebih rendah dari Pertamax itu lebih murah dong. Nah, dari situ maka permintaan akan Pertalite semakin tinggi. Gitu ya. Kemudian jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, maka kebutuhan untuk memenuhi hidupnya juga semakin banyak. Maksudnya gini, ada keluarga tadinya cuma berdua, lalu dia punya anak 4. Jadi keluarga tersebut harus memenuhi kebutuhan untuk 6 orang gitu ya. Lalu yang terakhir adalah ramalan di masa depan. Ketika pemerintah mengumumkan bahwa harga minyak dalam 1 liter dengan 14.000, otomatis masyarakat nih berbondong-bondong membeli minyak sebelum tanggal kenaikan harga tersebut. Gitu. Jadi permintaan terhadap minyak saat ini akan lebih tinggi dari sebelumnya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan menunjukkan bahwa semakin rendah harga barang, maka semakin tinggi permintaan yang diminta. Jadi misalnya ada dengan harga 12.000, di masyarakat yang mampu membelinya ada 120. Kemudian maaf. Sorry. Kebalik, Ibu. Dengan harga 20.000, masyarakat yang dapat memenuhinya hanya 120. Tetapi semakin turun harganya, masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa tersebut semakin tinggi. Buktinya ini dengan harga 12.000, masyarakat yang memenuhinya mencapai 200.000 gitu. Ngerti ya? Oke, karena waktu kita sangat amat terbatas, ini kayaknya nggak cukup kalau misalnya 2 materi lagi kita sampaikan saat ini. Jadi kita lanjut ke pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa untuk dibaca-baca tentang penawaran dan permintaan. Maaf, maksudnya harga keseimbangan pasar. Untuk permintaan, apakah ada yang ingin ditanyai? Tidak ada. Kalau tidak ada, hari ini tidak ada tugas, tapi Ibu harap di pertemuan selanjutnya kalian sudah paham tentang penawaran dan harga keseimbangan ya. Jadi dari permintaan ini dapat disimpulkan faktornya itu ada apa aja. Yang pertama harga barang, yang kedua penghasilan masyarakat, yang ketiga selera masyarakat, yang keempat
kualitas barang. Yang kelima, harga barang lain yang mengganti. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang terakhir, ramalan masa depan. Oke. Mungkin untuk permintaan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke minggu selanjutnya. Tetap semangat karena IPS itu mudah dan menyenangkan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.